Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Yang saya hormati dosen pengampu Profesor Herman. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang sama-sama harus kuat dalam situasi penyebaran COVID-19 ini. Baik, teman-teman semuanya, presentasi saya kali ini tentang chapter 7 ya, yang membahas the student and distance education. Jadi bagaimana pelajar dan pendidikan jarak jauh atau pembelajar itu sendiri dan pendidikan jarak jauh. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan karakteristik dan tanggung jawab pembelajar jarak jauh. Jadi ada dua hal. Ada yang pertama karakteristik, yang kedua adalah tentang tanggung jawab. Objektif tulisan ini adalah mengidentifikasi karakteristik pembelajar jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab pendidik untuk memastikan partisipasi siswa. Yang ketiga, mendiskusikan faktor-faktor yang menjamin keberhasilan pelajar. Dan yang terakhir adalah mengekspresikan tanggung jawab seorang pelajar atau pembelajar online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin saya sudah membuat presentasi tentang penelitian-penelitian dalam konteks pendidikan jarak jauh. Dan ternyata hasil penelitian itu ya, ketika di cross dengan topik ini sangat relevan sekali. Yang pertama adalah tentang an emphasis on the student ya. Jadi tentang perhatian utama itu ada pada pelajar atau pembelajar. Seringkali ya, dalam situasi pembelajaran jarak jauh banyak penekanan itu ditempatkan pada teknologi. Jadi kadang kita terjebak pada teknologi. Pelajar sering dipertimbangkan setelah perencanaan, pengorganisasian, perangkat keras, konten, dan rencana pengajaran. Padahal ya, menurut Moore dan Kersley ya tahun 2005, semakin pendidik memahami peserta pembelajaran, semakin baik pengalaman pembelajaran jarak jauh bagi semua yang terlibat. Jadi keywordnya adalah perbanyak memahami pelajar atau emphasis on the student ya. Jadi perhatian utama itu sebetulnya justru ada pada siswa gitu ya. Tumpuan utama kita itu adalah bagaimana memahami siswa, memahami pembelajar. Pendidikan jarak jauh, fokus pertama adalah memahami karakteristik, sikap, kemudian pengalaman sebelumnya, kemampuan kognitif ya, dan gaya belajar siswa. Nah, kesemua itu akan meningkatkan pengalaman belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang trait of the distant learner. Jadi sifat atau karakteristik pembelajar jarak jauh. Nah, ini perlu kita ketahui. Yang pertama, dia membedakan dalam konteks adult learner ya. Jadi pembelajar dewasa. Benson ya tahun 2004 membaginya pada dua kategori. Yang pertama adalah dia membaginya menjadi white collar dan blue collar. Ya, jadi ada orang dewasa yang ya kerah putih, ada yang kerah biru. Nah, sebetulnya itu hanya istilah. Kerah putih itu adalah lebih kepada golongan orang-orang dewasa yang sudah mapan seperti itu, yang mereka punya waktu, punya resource ya untuk pendidikan jarak jauh. Sedangkan yang kerah biru itu adalah golongan orang dewasa yang masih susah akses gitu ya, tidak memiliki resource yang cukup untuk sangat terbatas gitu ya, memiliki resource yang terbatas untuk mengikuti pendidikan jarak jauh. Jadi di situ dikatakan kerah putih lebih mudah dan lebih fleksibel, sedangkan kerah biru jauh lebih rumit karena jadwal kerja yang mereka jadi karyawan, kemudian aksesnya juga terbatas gitu ya, tidak punya wifi di rumah dan seterusnya. Kemudian Sullivan tahun 2001 lebih lanjut menjelaskan
bahwa ada sedikit perbedaan antara pria dan wanita dalam pembelajaran online gitu ya, atau pembelajaran jarak jauh. Wanita lebih suka PJJ, ini hasil penelitian ya, karena mungkin alasan keluarga, ya mengurus anak dan seterusnya. Orang dewasa tertarik berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh karena motivasi mereka untuk menerapkan pembelajaran mereka pada pekerjaan mereka. Ini Moore and Kersley tahun 2005. Jadi orang dewasa itu dia termotivasi untuk mengikuti pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh itu karena mereka ingin menerapkan pembelajaran itu pada pekerjaan mereka. Nah, golongan yang kedua adalah apa yang disebut dengan kalau kita di Indonesia K12, kita membacanya K12 ya, atau pembelajaran yang lebih mudah gitu ya. Kalau ya yang SD, SMP, SMA seperti itu. Pembelajar yang lebih muda memberikan tantangan yang lebih menarik bagi instruktur pendidikan jarak jauh ya. Mereka sudah familiar menggunakan internet dan biasanya suka mencari PJJ dalam materi yang tidak mereka dapatkan di kelas tatap muka. Nah, ini tantangannya. Bahwa ya generasi milenial tentu karena memang mereka adalah digital native gitu ya, dan mereka lebih lebih familiar dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran masa kini ya, pembelajaran abad 21. Dan ini juga tantangan gitu ya. Jadi sifatnya kalau yang tua itu ya golongan baby boomers gitu ya, dan generasi Z ya, generasi Y itu masih yang ya terbatas gitu ya. Sedangkan yang milenial ini adalah golongan yang memang melek gitu ya, melek teknologi lah, digital native. Karakteristik lebih beragam dan itu tantangan gitu ya, karena mereka juga macam-macam gitu ya. Ya. Kemudian instruktur harus memahami masalah akses individu dalam kelompok pembelajaran jarak jauh di mana kesenjangan digital masih ada. Ya walaupun mereka itu natif gitu ya, tapi dalam konteks masyarakat kesenjangan digital pasti ada yang mudah mengakses, ada yang susah, ada yang punya device, ada yang tidak memiliki dan seterusnya, dan itu harus diperhatikan ya. Itu pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dibahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajar. Nah, ini penting kita kita dalami gitu ya. Apa sih faktornya ya? Yang pertama adalah attitude factor ya. Jadi faktor sikap itu yang penting sekali. Memiliki sikap pembelajaran bersama dan kerjasama tim. Nah, ini sebetulnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu adalah kalau sang pembelajar memiliki sikap belajar bersama, kolaboratif dan kerjasama tim. Itu menurut Pelov dan Pratt tahun 2007. Pengalaman belajar kolaboratif memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka untuk menilai sendiri kemajuan mereka. Ini juga penelitian tahun 2005. Kemudian Kanuka dan kawan-kawan tahun 2007 mengemukakan bahwa melibatkan pelajar membutuhkan instruksi yang terstruktur dengan baik, dengan tanggung jawab yang jelas untuk siswa. Kemudian berikutnya ada etiket gitu ya, atau etika. Penting dalam pembelajaran jarak jauh untuk memastikan partisipasi pembelajar dengan cara yang tepat. Jadi ini juga harus dipastikan gitu ya, karena dalam tulisan ini juga dikatakan penggunaan humor gitu ya. Kalau dalam interaksi tatap muka atau pembelajaran face to face itu sangat mudah dilakukan, tapi ketika pembelajaran online itu akan menjadi masalah. Makanya disarankan ada pojok humor misalnya. Kalau misalnya kita punya semacam menggunakan LMS misalnya ya, disediakan gitu ya, ada pojok humor misalnya, ada pojok santai atau pojok nongkrong atau apa bahasanya gitu ya, yang di situ ya bebas gitu ya, mau humor mau apa. Karena memang kalau tidak dinyatakan seperti itu maka akan susah gitu ya menempatkan tadi etika gitu ya, etika dalam pembelajaran online. Itu yang pertama, attitude. Yang kedua adalah experience gitu ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajar
online itu adalah experience, pengalaman. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah learning experience, gitu ya. Pengalaman belajar itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah dia memiliki pengalaman pernah, gitu ya, atau terbiasa dengan PJJ. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman menjelajah internet secara acak. Jadi dia tidak fokus tidak khusus, gitu ya, pernah belajar PJJ, tapi urusan internet ya jangan ditanya, gitu ya. Urusan browsing, searching dan lain-lain itu memang sudah terbiasa. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah belum pernah sama sekali, ya. Bahkan gaptek sama sekali dengan teknologi online. Ini learning experience. Kemudian yang kedua ada distant learning experience, gitu ya. Ada bahwa pengalaman belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Indikator keberhasilan dalam pendidikan jarak jauh adalah pengalaman sebelumnya. Ini Bozik, gitu ya. Smith dan tahun 95 dan 91. Jadi experience itu penting, gitu ya. Nah, nanti kalau timbul pertanyaan, kalau misalnya tidak ada experience, nah itulah peran dari instruktur, gitu ya, untuk bisa mengarahkan, gitu ya. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai, maka harus tahu dulu, ya, experience atau pengalaman peserta didik, karena memang yang kita tumpukan di sini adalah student, gitu ya. Yang terakhir adalah dari experience readiness for learning a distance. Kesiapan, gitu ya, faktor kesiapan siswa. Siswa yang baru mengenal PJJ kadang-kadang menyatakan keprihatinan tentang kemampuan mereka untuk menyelesaikan pembelajaran hingga tuntas. Nah, ini oleh Doc White dan Carmen, ya, tahun 2009. Jadi faktor readiness ini penting, gitu ya. Mereka siap tidak, gitu ya. Kalau belum siap ya harus disiapkan dulu, gitu ya, baru dimulai. Jangan sampai belum siap pembelajaran jalan terus, seperti itu. Ini faktor yang kedua, ya, experience, ya. Yang pertama adalah tentang attitude, yang kedua adalah experience. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan elemen of success, gitu ya, atau elemen-elemen sukses, ya. Ini juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa atau pembelajar. Penting untuk mempertimbangkan elemen yang dapat berfungsi sebagai indikator yang terkait dengan prestasi, ya. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah general ability atau, ya, kemampuan umum, gitu ya. Agar berhasil, penting bagi siswa untuk berada dalam lingkungan pendidikan yang benar. Indikator keberhasilan lainnya adalah kemampuan kognitif, yaitu yang dimaksud dengan general ability, ya, minimal kemampuan akademisnya, gitu ya, kemampuan kognitifnya ada, gitu ya. Yang kedua, apa yang disebut sebagai pengetahuan sebelumnya, ya, pengetahuan sebelumnya. Tidak tepat mengasumsikan bahwa semua siswa memiliki latar belakang belajar yang sama, ya. Jadi sehingga pretest dan survei konten yang dibahas mungkin cara untuk mendapatkan informasi tentang apa yang diketahui siswa hingga saat ini. Jadi pengetahuan siswa sebelumnya juga harus kita dalami, gitu ya. Jangan-jangan mereka, ya, taruhlah dalam konten ini mereka masih belum sampai di sana dalam tahap itu, sehingga kita perlu melakukan pretest, ya, melakukan survei konten-konten apa saja yang mereka sebetulnya sudah memahami, gitu ya, sehingga bisa kita lanjutkan pada konten berikutnya. Dan yang terakhir dari elemen sukses adalah learning style, ya, gaya belajar. Nah, ini penting, ya. Jangan sampai kita mengabaikan hal ini, gitu ya. Dan ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajar online. Ya, minimal nih yang visual, ya, auditory, kemudian kinestetik diperhatikan, ya. Dan untuk tahu itu, ya, mau tidak mau kita harus melakukan tadi ada pretest atau survei, gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang instruktur. Oke, berikutnya yang keempat, ya. Tulisan ini berbicara tentang learner
responsibilities. Jadi tentang tanggung jawab seorang pembelajar online gitu ya. Apa sih tanggung jawab bagi seorang pembelajar online? Ada 7 ya, ada 7. Yang pertama adalah differences in setting gitu ya. Apa sih itu? Yang menyesuaikan teknologi yang digunakan dengan situasi belajar tertentu. Jadi seorang pembelajar online dia harus bisa menyesuaikan gitu ya. Teknologi apa yang dipakai ya untuk situasi belajar tertentu. Ya misalnya kita LMS ya, mau tidak mau kita perlu laptop gitu ya, perlu jaringan internet dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin ketika kita diminta untuk melaksanakan presentasi online, minimal kita harus tahu teknologi apa yang harus kita gunakan agar bisa menyampaikan presentasi secara online dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah time for class. Nah, ini penting bagi seorang pembelajar online. Dia harus tahu kapan kelas itu dimulai gitu ya. Memahami dan disiplin dengan waktu pembelajaran online yang diinstruksikan. Jadi kelas itu kan ada yang sinkronous, ada yang asinkronous. Kalau yang sinkronous berarti kelasnya live gitu ya, artinya jamnya sudah ditentukan. Misalnya seperti pada pembelajaran tatap muka dimulai pada pukul 8 sampai pukul 9. Berarti pukul 8 sampai pukul 9 pembelajar harus standby gitu ya. Kalau yang asinkronous berarti ya yang waktunya lebih fleksibel gitu ya, tidak live gitu ya. Bisa saja itu diupload nanti malam atau ditanggapi nanti sore dan seterusnya. Itu time for class harus dipahami oleh seorang pembelajar online. Dan terus terang, saya baru tahu, maksudnya saya baru menyadari juga gitu ya ketika membaca artikel ini. Mudah-mudahan setelah ini bisa saya terapkan pada diri saya sendiri tentunya. Kemudian berikutnya adalah communication, yang ketiga. Tanggung jawab seorang pembelajar atau pelajar online adalah harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam pendidikan jarak jauh ya. Apakah connecting with the instructor ya, atau berkomunikasi dengan dosen, dengan guru ya, atau connecting with other student. Ya, kita tahu ya bahwa interaksi ya, kalau pembahasan kemarin itu interaksi antara siswa ke siswa, siswa ke konten itu sangat penting dalam pembelajaran online. Ya, termasuk juga di dalamnya yang juga cukup penting adalah komunikasi, interaksi dengan instruktur gitu ya, dengan dosen, dengan guru, dan sebaliknya gitu ya. Jadi komunikasi penting gitu ya, dengan instruktur, dengan sesama pembelajar. Kemudian yang keempat ya, tanggung jawab seorang pembelajar online itu adalah class participation. Pembelajar harus memahami bentuk-bentuk partisipasi dalam kelas. Nah, ini tadi kayak juga sama. Kalau tadi yang kedua tentang waktunya gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah harus tahu kelasnya itu kelas sinkronous atau kelas asinkronous. Kalau dia sinkronous berarti dia harus hadir ya pada saat itu gitu ya. Kalau yang asinkronous dia minimal misalnya dalam seminggu ya tiap hari misalnya membuka website ya, atau LMS yang sudah disediakan gitu ya, untuk melihat apa saja tugas-tugas atau pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh seorang pembelajar online. Kemudian yang kelima itu adalah assignment ya, jadi tugas. Tanggung jawab siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan bagaimana menyerahkannya pada instruktur. Jadi ini juga penting ya, dia harus tahu tugas-tugas dia gitu ya. Kemudian yang pertama mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian penugasan. Nah ini, jadi sebetulnya tanggung jawab pelajar ini juga harus jadi concern guru gitu ya, atau dosen. Jadi seorang guru atau dosen atau seorang instruktur harus mengantisipasi ya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian penugasan. Jadi misalnya di pertemuan berapa misalnya harus kumpul tugas. Nah itu harus ya ada peringatan deadline dan lain sebagainya gitu ya, agar
berjalan dengan lancar. Yang kedua, menjelaskan struktur penilaian secara tuntas. Jadi seorang instruktur juga ketika memberikan assignment, ya struktur penilaiannya juga tuntas sehingga grading kalau di tulisan ini ya, artikel ini menjelaskan struktur penilaian secara tuntas sehingga memudahkan pembelajar dalam menyelesaikan karya terbaiknya. Jadi garis besarnya, kisi-kisinya harus dibuat seperti apa, itu harus dipahami dengan jelas oleh seorang pembelajar ya. Jadi dari sisi pembelajar sendiri ya, dia harus tahu kapan dia harus selesai, kapan dia harus mengumpul, kemudian yang dikehendaki oleh instruktur itu yang seperti apa, itu yang harus menjadi tanggung jawab seorang pembelajar. Oke, yang keenam, tentang assuming responsibility for own learning. Jadi dalam lingkungan belajar yang berpusat pada siswa ya, siswa harus memikul tanggung jawab ya, untuk pembelajaran mereka sendiri. Jadi apa yang dimuatkan oleh Smaldino ini tahun 2015 bahwa seorang pembelajar online itu dia harus berasumsi untuk menjadi pembelajar yang mandiri, itu yang penting. Jadi own learning ya, belajar mandiri lah, belajar tuh tidak menunggu gitu ya, tapi punya inisiatif, punya kreativitas, punya inovasi dan seterusnya. Yang ketujuh adalah equipment, requirement and use ya, ini yang terakhir. Yang harus dimiliki, tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar adalah penting bahwa pelajar itu tahu bagaimana equipment, requirement gitu ya, dan bagaimana menggunakannya gitu, peralatan yang dibutuhkan ya, requirement ya, yang diperlukan, dan bagaimana end use, bagaimana menggunakannya. Itu meliputi pengetahuan teknis ya, pembelajaran harus inisiatif menguasai hal-hal teknis, baik itu taruhlah hardware, software, prosedur ya, agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah dia harus memahami kendala teknis ya. Pembelajar bertanggung jawab untuk mengkonsultasikan kendala-kendala teknis dalam PJJ kepada instruktur. Jadi 7 tanggung jawab ini harus benar-benar dipegang oleh seorang pembelajar online, dan ya mudah-mudahan kita bisa menjadi pembelajar online yang lebih baik lagi setelah mengetahui ini. Terakhir adalah saya akan menyampaikan summary ya dari materi ini. Yang pertama, pembelajar masa kini memiliki pengalaman menggunakan banyak alat komunikasi sosial. Ini penelitian Smaldino tahun 2015 ya. Pada saat yang sama, instruktur dapat menemukan kelas orang dewasa dengan pengalaman online yang terbatas. Jadi orang dewasa itu pengalaman online-nya memang ya terbatas gitu ya, tidak seperti anak-anak milenial. Karenanya penting menggali sebanyak mungkin latar belakang pembelajar sebelum mengembangkan tugas, instruksional, harapan, sumber daya dalam pendidikan jarak jauh. Yang kedua, para siswa adalah inti dari pengalaman pembelajaran jarak jauh yang sukses. Jadi pengalaman pembelajaran itu ya diawali dari memahami siswa. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar yang berkualitas tidak hanya tergantung pada upaya dan persiapan instruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh persiapan dan tanggung jawab siswa. Jadi sama-sama gitu ya. Instruktur harus memahami dengan betul apa yang harus disiapkan ya, diawali dengan memahami karakteristik dan sikap dan seterusnya ya tentang siswa yang akan diajar. Kemudian dari sisi pembelajarnya sendiri atau siswanya sendiri juga harus punya persiapan dan tanggung jawab gitu ya. Ini kira-kira yang dapat saya pahami ya dari materi ini tentang student and distance education. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Semoga terus sehat dan saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.